Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastia dengan NIM F1G1200021, perwakilan dari kelompok 9 Prodi Ilmu Komputer yang akan membahas mengenai aplikasi dan perkembangan internet. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi sering juga disebut sebagai perangkat lunak, merupakan program komputer yang isi instruksinya dapat diubah dengan mudah. Pada umumnya, aplikasi digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau yang biasa juga disebut sebagai device driver, melakukan proses perhitungan dan berinteraksi dengan aplikasi yang lebih mendasar lainnya seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman. Secara umum, aplikasi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkatan program aplikasi, tingkatan sistem operasi, dan tingkatan bahasa pemrograman. Aplikasi atau perangkat lunak dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu perangkat lunak perusahaan atau enterprise, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak media dan hiburan, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak pengembalian media, dan perangkat lunak rekayasa produk. 2. Perkembangan internet. Internet adalah jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik. Internet biasanya digunakan untuk mencari informasi secara cepat dan singkat. Nah, kata internet sendiri berasal dari singkatan interconnection, not networking. Internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Sehingga definisi internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Internet pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 dengan sebuah proyek yang diberi nama ARPANET. Mulanya, teknologi ini dipergunakan hanya untuk kebutuhan militer. Dari penciptaan tersebut, ditemukan penemuan tentang bagaimana hardware dan software komputer dengan basis Unix, yang mana pada saat itu mereka mulai menyadari bahwa manusia dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan komunikasi telepon. Namun kini internet sudah berkembang dalam berbagai bidang kebutuhan. Pada tahun 1957, Rusia atau yang pada saat itu Uni Soviet memperkenalkan dan meluncurkan wahana luar angkasa atau satelit bernama Sputnik. Tahun 1958 sampai 1959, Dewan Pertahanan Amerika Serikat membentuk ARPA atau yang biasa disebut Advanced Research Project Agency. Tujuannya untuk bersaing dengan Rusia pada bidang teknologi dan pengetahuan, khususnya teknologi komputer dan informasi. Tahun 1960-an, ARPA mulai mengembangkan program ARPANET dengan mencoba menghubungkan 4 komputer yang saling terhubung. Keempat komputer tersebut terletak di 4 universitas, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, dan saling terhubung pada tahun 1969. Tahun 1965, Ted Nelson, ilmuwan teknologi komputer dan telekomunikasi, meluncurkan istilah hypertext yang masih kita gunakan sampai saat ini. Tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer. Jaringan ini terdiri dari komputer-komputer yang digunakan untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. Tahun 1974, Vint Cerf bersama Bob Kahn mempublikasikan TCP atau Transmission Control Protocol dalam jurnal ilmiah yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. Pada tahun itu juga dibuka jaringan komputer versi komersil keluaran ARPANET yang bekerja sama dengan Bolt, BBN, dan kontraktor
Jaringan komersil tersebut diberi nama Telenet dan menjadi layanan jaringan komersil pertama yang dibuat. Tahun 1984. Awalnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat hanya menghubungkan jaringan ARPANET tersebut di tempat 4 saja. Ternyata, jaringan ini begitu terkenal dan hampir semua universitas juga ingin mencoba teknologi ini. Pihak ARPA pun kewalahan dan dalam melayani permintaan mereka. Pada tahun itu pun, pihak ARPA membagi proyek ARPANET ini menjadi 2. 1. Jaringan MILNET untuk kepentingan militer. Kedua, jaringan ARPANET itu sendiri yang digunakan untuk kepentingan riset akademis. Tahun 1986. Pengenalan sistem nama domain yang dikenal dengan istilah Domain Name Server atau DNS. DNS ini berfungsi sebagai sistem pemberian nama suatu jaringan komputer di dalam internet. Tahun 1990-an merupakan tahun bersejarah di mana muncul program editor dan browser yang ditemukan tim Berners-Lee. Program tersebut berguna untuk menjelajahi jaringan komputer yang terhubung. Program tersebut pada akhirnya diberi nama WWW atau World Wide Web seperti sekarang. Sistem HTML yang diperkenalkan oleh tim Berners-Lee. Pada tahun 1992, sudah mulai ada konten audio dan video yang dapat dinikmati di internet. Saat itu, sudah muncul istilah surfing atau berselancar di dunia maya. Website-website pun mulai bermunculan di tahun 1993. Web browser bernama Mosaic Web Browser pun mulai dikembangkan. Tahun 1994, Yahoo didirikan Jerry Yang dan David Filo. Pada tahun 1995, situs e-commerce pertama yaitu eBay, Craigslist, dan Amazon mulai berdiri. Tahun 1998, Google pun mulai berdiri. Tahun 2000-an, internet berkembang dengan pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya miliaran situs di dunia maya. Sehingga bisnis digital pun menjadi tren di masa kini karena perkembangan internet yang begitu pesat. Sekian dan terima kasih. 1005 akan membawakan materi yaitu internet dan generasinya. Internet memiliki beberapa generasi, diantaranya yang pertama yaitu 1G. 1G adalah sebuah istilah untuk menyebutkan generasi pertama teknologi yang digunakan pada sistem komunikasi seluler. Generasi pertama atau 1G merupakan teknologi ponsel pertama yang menggunakan sistem analog, yang umumnya dikenal dengan AMPS dan TACS. Teknologi ini mulai digunakan tahun 1970 seiring penemuan mikroprosesor untuk komunikasi nirkabel. 1G mempunyai banyak kekurangan, seperti kapasitas sistem yang terbatas. Hal ini dikarenakan teknologi multiple access-nya masih menggunakan VDMA. Yang kedua yaitu 2G. 2G merupakan teknologi yang dikembangkan karena tuntutan pasar yang menginginkan teknologi yang lebih bekerja dengan baik dibandingkan generasi pertamanya 1G. 2G merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia pada tahun 1991. Selain melayani komunikasi suara, 2G juga dapat melayani komunikasi teks yaitu SMS. Yang ketiga yaitu 3G. Setelah muncul teknologi 3G, maka pengguna telepon seluler dapat memiliki akses cepat ke internet dengan bandwidth sampai 384 KB. Akses yang cepat ini merupakan andalan dari 3G, yang tentunya mampu memberikan fasilitas yang beragam pada pengguna seperti menonton video secara langsung dari internet atau video call. Yang keempat yaitu 4G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik. Contohnya telepon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Sistem 4G menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat disampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. Pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
Yang kelima yaitu GPRS. Adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi sirkuit switch data atau CSD. Sistem GPRS dapat digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email, data gambar atau MS, dan penelusuran melalui internet. Yang keenam yaitu Edge. Edge adalah kepanjangan dari Enhanced Data Retest of GSM Evolution yang merupakan perkembangan teknologi dari GSM dan IC 136. Awal mula perkembangan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transmisi data, efisiensi spektrum, dan kemungkinannya penggunaan aplikasi-aplikasi baru serta meningkatkan kapasitas. Yang ketujuh yaitu HDPA adalah perkembangan dari standar WCDMA yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan transfer data 5 kali lipat lebih cepat. Hingga kini penggunaan teknologi HDPA hanya pada komunikasi arah bawah menuju handphone atau telepon genggam. Yang kedelapan yaitu 5G. 5G adalah sebuah istilah jaringan yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada tahun 2020. Hingga saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui akan seperti apa teknologi 5G tersebut. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mulia Berliana dengan NIM F1G1200033 yang akan mempresentasikan mengenai cyberspace. Istilah cyberspace pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson dalam bukunya Neuromancer 1984. Sementara masyarakat Indonesia lebih akrab dengan istilah dunia maya, cyberspace merupakan sebuah gambaran besar informasi yang berasal dari dunia realitas. Gibson menyebut hal ini sebagai suatu bentuk kesadaran tanpa tubuh dengan masuk ke dalam sebuah jaringan. Sebagai simulasi virtual yang lebih maju, komputer awalnya menjadi alat yang bersinggungan erat dalam pengembangan cyberspace. Dalam eksplorasinya, komputer sebagai mesin telah disampaikan kepada kita melalui pemrograman pada hal yang lebih baru. Komputer menghasilkan simulasi audio visual yang lebih nyata. Hal ini disebut sebagai virtual reality. Circe Circle dalam bukunya Nation Culture of Simulation 1995 mengatakan bahwa virtual reality telah menjadi lebih berguna dalam konsep ide tentang apa yang nyata, lalu adanya pergeseran penggunaan komputer hingga penggunaan dapat saling berhubungan lalu menjadi cikal bakal cyberspace lebih lanjut atau lebih canggih dengan kecerdasannya. Penemuan web oleh Tim Berners-Lee serta menggunakan website ini sebagai gambaran eksplorasi lebih lanjut yang lebih nyata. Cyberspace menjadi sebuah dunia baru bagi pengguna jaringnya, menghubungkan antar masyarakat yang untuk saling mengeksplor dan mengembangkan berbagai aktivitas kesehariannya yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan sehari-hari. Mungkin hanya membangun peta pengalaman di dunia nyata, namun ada sesuatu ekstra dari dunia maya cyberspace. Hal ekstra pada cyberspace adalah perbedaan ruang, waktu, gerakan benda, dan lain-lain akan terasa lebih cepat, lebih instan, dan lebih tak terbatas dibandingkan dengan kehidupan realitas. Dengan mengesampingkan pertanyaan tentang bagaimana penggunaan mungkin benar-benar bergerak di dunia maya, dengan apapun caranya, hal yang menarik dalam prinsip ini adalah poin perjalanan di dunia maya, bagaimana masyarakat cyberspace mampu bergerak dengan sebebas-bebasnya. Komunikasi cyberspace menembus ruang waktu yang cepat dan instan. Masyarakat mampu berbagi informasi dan saling bertukar kabar hanya dengan beberapa detik tanpa harus memperhitungkan jarak dan waktu. Sekarang ingat bahwa bagian penting dari prinsip ini adalah keuntungan dalam hal biaya atau mungkin waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Fayat Fidai
dengan NIM F1G1200023. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam jaringan komputer. Ada 11 poin yang berhasil didapatkan oleh kelompok saya. Yang pertama adalah kegagalan piranti jaringan. Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi, mulai dari kegagalan network, internet, fetch card atau disingkat dengan NIC, atau LAN card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Untuk kegagalan LAN card di salah satu komputer, solusinya adalah dengan menggantinya dengan network card cadangan. Masalah yang kedua adalah tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi. Penyebabnya bisa karena sharing pada komputer masih dalam metode disable hingga harus diaktifkan dulu dengan membuka network internet akses pada bagian kanan bawah desktop. Klik kanan pada gambar network, lalu klik open network dan sharing center. Pilih mode turn on fail and print sharing, kemudian save change. Masalah yang ketiga, hang pada komputer. Masalah hang pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyalakan komputer Anda kembali. Penyebab dari masalah ini karena IP yang Anda gunakan sama dengan IP komputer lainnya, sehingga Anda harus mengganti dengan IP yang berbeda. Masalah yang keempat adalah kegagalan kabel jaringan. Masalah ini umumnya ditemui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam jaringan. Putusnya kabel antara switch atau umpli kabel sehingga berdampak pada masalah jaringan pada suatu blok gedung. Ada juga kegagalan backbone kabel sehingga berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan atau LAN. Masalah yang kelima adalah gangguan pada hub atau switch. Hub atau switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan network card. Bila hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server. Kerusakan bisa dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Bila lampu indikator power hub mati, berarti kemungkinannya hub tersebut rusak. Bila ada lampu indikator workstation yang mati, tandanya komputer workstation sedang tidak aktif atau ada gangguan. Jika memang terjadi kerusakan pada hub dan sudah tidak bisa digunakan, maka solusinya harus diganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat servis yang khusus. Masalah yang keenam adalah ledakan virus. Masalah ini terjadi karena sistem jaringan Anda akan mendapat traffic yang overload dari pengaruh virus yang menyerang sistem server dan menulari semua komputer dalam jaringan. Akibatnya, kinerja sistem jaringan menjadi sangat lambat. Solusinya untuk menangkal serangan virus ini adalah dengan menerapkan best breach security policy. Tapi pastikan terlebih dahulu pertahanan sistem Anda sudah sangat kebal. Masalah yang ketujuh adalah kegagalan sistem. Kegagalan sistem bisa terjadi karena adanya masalah pada DHCP. Masalah pada DHCP server Anda, sehingga klien tidak menerima IP address. Bisa juga karena ada masalah sistem directory service Anda sehingga klien tidak bisa login ke jaringan Anda. Penyebab lainnya adalah adanya masalah registrasi nama pada sistem DNS Anda. Masalah yang ke-8 adalah koneksi yang putus-putus atau jaringan yang lemah. Koneksi yang terputus-putus bila disebabkan dengan kualitas jaringan telepon yang menurun dan suara telepon yang bergemerik atau adanya dengung. Solusinya yaitu dengan mengecek seluruh kabel rumah Anda dari KTB hingga modem. Jika terjadi masalah, Anda bisa langsung melapor kepada perusahaan telepon yang berwenang. Masalah yang ke-9 adalah masalah pada network connection. Masalah yang terdapat pada network connection terletak pada nomor IP, gateway, dan lainnya yang blank. Bisa juga status jaringan tersambung pada dan masih bisa mengakses data jaringan via IPX, SPX, NetBIOS, tapi nomor IP tidak ada yang membuat akses internet mati. Masalah yang ke-10 adalah komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Masalah ini sering terjadi
diakibatkan alamat yang digunakan dengan IP yang kosong. Solusinya adalah dengan mengganti IP address agar bisa terdeteksi oleh komputer lain. Bisa juga dengan mengecek komputer Anda. Apakah komputer Anda bisa tersambung dengan komputer orang lain? Caranya adalah dengan klik start, kemudian klik ping IP address. Kemudian bila muncul balasan reply from bla 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 IP address komputer lain, artinya komputer Anda sudah tersambung dengan baik. Namun jika muncul request time out, maka komputer Anda tidak bisa tersambung dengan komputer orang lain tersebut. Masalah yang ketiga adalah koneksi lambat. Adanya permasalahan koneksi lambat bisa disebabkan oleh banyaknya PC yang di-sharing. Bisa juga dikarenakan aktivis klien-klien PC yang sedang mengunduh atau upload malware seperti virus, trojan, spyware, dan lain-lain yang menghabiskan bandwidth Anda. Solusinya adalah gunakan bandwidth manajemen antivirus dan atau anti-spyware. Solusi lainnya adalah dengan menambah kecepatan koneksi. Solusi lainnya adalah dengan menambah koneksi kecepatan internet Anda. Anda bisa coba cara simpel dengan menonaktifkan loading gambar pada browser atau menggunakan software. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.